Pemirsa, hampir 1 bulan masa kampanye pemilu dan pilpres belum nampak adanya perdebatan seputar gagasan dan program kerja yang muncul justru penyebaran hoaks dan politisasi isu agama. Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari. Selamat malam, Mas Kodari. Selamat malam, Mbak. Mas Kodari, ini deklarasi damai di awal kampanye kan sudah disepakati bahwa berkampanye harus dengan integritas, tanpa hoaks, tak ada isu sara. Tapi nyatanya malah yang muncul dua aspek ini seperti itu. Ya, memang ini di luar dugaan kita ya, terutama soal hoaks, dan memang hoaks kali ini betul-betul menjadi menjadi sebuah skandal berskala nasional dan mungkin skandal terbesar dalam sejarah politik Indonesia. Bagaimana seorang anggota tim sukses kemudian katakanlah membohongi habis-habisan ya. Kalau membohongi tim lawan itu barangkali biasa, tetapi atau bisa dimengerti, tetapi ini membohongi timnya sendiri. Jadi itu suatu kejutan yang luar biasa. Kalau soal agama sebetulnya tidak semarak yang saya duga atau saya khawatirkan, walaupun upaya-upaya ke arah sana memang terjadi juga. Misalnya ada pernyataan dari salah satu katakanlah pendukung calon yang mengatakan, ya kalau mau masuk surga maka pilihlah Prabowo Sandi, atau ada juga yang mengatakan kalau mau ke surga juga pilihlah Jokowi Ma'ruf Amin. Cuman yang menyebut ini bukan katakanlah ulama besar, bukan juga otoritas majelis ulama, dan karena itu kemudian sampai sejauh ini memang dampak sosial politiknya juga masih sangat minim. Tapi apakah ini konsekuensi dari masa kampanye yang panjang juga? Artinya ini nampaknya belum ada ini adu gagasan, adu ide seperti itu. Saya kira itu satu ya, bahwa memang masa kampanye yang terlalu panjang barangkali ya membuat orang semua katakanlah mengatur napas, kemudian mengatur langkah. Tapi di satu sisi yang lain saya kira ini juga soal bentuk kampanye. Nah, mungkin ada bentuk-bentuk kampanye yang lebih bisa menarik orang untuk membicarakan wacana, program, dan isu. Dan saya lihat itu letaknya ada di debat sebetulnya. Jadi kita berharap, atau saya pribadi berharap bahwa dengan melihat situasi dan kondisi seperti sekarang ini, barangkali yang namanya acara debat kandidat itu perlu dimajukan. Jangan terlalu ditaruh di belakang semua. Karena kalau kita mengharapkan mekanisme-mekanisme kampanye yang lain, misalnya ruang publik, lalu kemudian pertemuan-pertemuan, itu kelihatannya belum muncul. Nah, sebetulnya ada satu medium lagi. Apakah tidak ada amunisi yang disiapkan oleh tim ses, kemudian sehingga muncul tadi hoax ataupun politisasi agama? Iya, yang bisa menjawab adalah tim sukses ya, yang bisa menjawab adalah tim sukses. Tetapi saya mau tambahkan satu lagi. Salah satu elemen kampanye yang biasanya mengedepankan program kerja itu adalah iklan media massa. Nah, masalahnya adalah iklan media massa sesuai dengan aturan KPU itu hanya diperbolehkan kira-kira 3 pekan pada akhir masa kampanye. Jadi memang menurut saya jenis-jenis kampanye yang diperbolehkan pada hari ini juga punya kontribusi terhadap minimnya diskusi atau wacana mengenai program kerja. Karena satu ya, biasanya medium yang dipakai untuk menyampaikan visi misi itu adalah media massa. Yang kedua debat, malah di debat terjadi proses elaborasi. Jadi mungkin KPU setelah kurang lebih hampir 1 bulan masa kampanye ini patut melakukan evaluasi dan berpikir strategi lain untuk mendorong adanya wacana dan diskusi mengenai program kerja. Nah, berkaitan dengan KPU, bagaimana kemudian deklarasi damai sudah disepakati versus kompetisi politik, ini mana kemudian yang nantinya akan diikuti oleh para tim ses ataupun para kandidat yang akan bertarung? Mas Kodari, kita akan membahasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.